Perjalanan menelusuri masjid-masjid di kota Surakarta yang begitu penting dan bersejarah memang sangat menarik. Setelah beberapa kali mengunjungi masjid-masjid di Surakarta, ternyata masjid di daerah Surakarta memiliki banyak keunikan dari segi arsitektur bangunan, hingga memiliki beberapa kegiatan yang tentunya tidak kalah menarik. Nah, kali ini kita akan mencari tahu kembali tentang sejarah dari salah satu masjid di kota Surakarta ini. Berkaitan dengan kegiatan masjid yang unik, tentunya kita akan melihat Masjid Darussalam di kota Surakarta. Masjid yang dibangun oleh masyarakat Banjar Kalimantan ini memiliki rutinitas tahunan yang unik, yaitu membagikan makanan khas Banjar secara gratis, berupa bubur samin yang disediakan dalam porsi yang sangat banyak. Tentunya tidak hanya pembagian bubur samin saja yang terdapat di masjid ini, terdapat kegiatan-kegiatan lain yang tentunya sangat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, baik di daerah Jayangan maupun di daerah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Jelajah Masjid Surakarta. Kali ini kami akan menjelajahi masjid yang bersejarah di kota Surakarta, yaitu Masjid Darussalam. Masjid Darussalam adalah salah satu masjid yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Serengan, Surakarta. Masjid ini terletak di Kampung Jayangan Kidul. Usisa hadal masjid fi sanah alfi wa tis'ami'ah wa khamsa sittin wa lahu tawarihu katsirah wa siratuhu la yumkinu fasluhu minal muhajiruna min ahli Banjar Kalimantan Selatan. The Banjar community has come to Java Islands since 1900s. They lived around Kampung Jayangan and blended with the native people. Darussalam Mosque also has a good relationship with the Great Mosque of Keraton Surakarta, Hadiningrat. Mau tahu kelanjutannya? Saksikan terus Jelajah Masjid Surakarta. Masjid Darussalam termasuk masjid terbesar ketiga setelah Masjid Agung Surakarta dan Masjid Al-Wusta. Dahulu, masjid ini adalah langgar yang berupa anyaman dari bambu. Hingga pada tahun 1965, atas saran Haji Anang Syaroni, didirikanlah Masjid Darussalam. Kemudian, bangunan masjid ini mulai diperbaiki. Pembangunan masjid ini tidak lepas dari tangan para perantau dari Banjar, hingga menjadi masjid yang megah seperti saat ini. Masjid ini namanya Masjid Darussalam, didirikan pada tahun 1965. Sebelumnya masjid itu adalah asalnya langgar Jayangan. Didirikan 1900 dan selesai 1911. 1911 asalnya langgar itu gedek, papan, terus pada tahun 1930 menjadi langgar batu. Namanya tetap langgar Jayangan Darussalam. Dan tahun 1930 sampai 1965 menjadi masjid Darussalam yang bertempat di Kelurahan Jayangan ini. Nomor 161. Pembukaannya dulu waktu PKI mulai merajalela, maka Bapak Kuper di sini adalah banyak orang dari orang Banjar, termasuk namanya Haji Saibuddin, namanya Japet, terus Bahije, itu mengamankan masjid ini untuk jadikan Jumatan berjamaah. Pada tahun 1965 sampai sekarang ya seperti ini. Yang masih lama yaitu tulisan-tulisan Arab itu, Wawiyatu ila Darussalam, ala bijirkatul qulub, itu mulai 1911. Dan kalau itu jendela-jendela besi ini dari 1965.
Kentongan itu 1930. Kentongan itu sampai tahun 1930 dan alhamdulillah itu apa itu namanya? Jam itu ya 1930. Ya. Kusen-kusen di sini ya masih Kusen-kusen dari sejak dibangun berdiri pertama kali tahun 1965. ya, kusennya. Ada lorong dulu di sebelah selatan itu adalah halaman, kemudian menjadi tempat Keputren. putri, artinya untuk keputren, dan itu masih ada istilahnya orang Jawa atau orang Solo itu namanya butulan lorong itu, dan masih utuh walaupun ada kusen baru atau yang sudah besar pintunya, tapi kita tidak menghilangkan daripada lorong itu, butulan itu. حتى الآن لا يزال حول 4,000 شخص تقريبا من أهل البنجر يعيشون في سقاق جيغان، بل هذا المسجد يحفظ ثقافة البنجرية قائمة فيه. والمسجد دار السلام أول مسجد يقوم برنامج ختان جماعي، وصفات المتفرقة لهذا المسجد إعطاء المقبولة وهي عقيدة بنجرية للعام، ليس بالطعام الذي فقط، ولكن عقيدة البنجرية تشبه القطار، الوقت الذي علمنا بها سيرة مجمعة البنجري في مدينة Bengawan. Sejarah berdirinya Masjid Darussalam menurut Tunjung W. Sutirto tahun 2003 berhubungan dengan kehadiran orang Banjar di Surakarta. Awalnya masjid ini diprakarsai oleh Haji Muhammad Arsyad bin Haji Abdurrahman Marlim pada tahun 1907. Kana adadul jama'ati fi dzalikal waqtil qalil adaduhum asratun nafara. Wasama yanqasimu ila makanaini di Pasar Kliwon wa fi Jayangan. In 1910, with the renovation continued by Haji Muhammad Arsyad, the king of Surakarta at that time, Pakubuwana X, helped constructing this mosque. This construction finished in 1911. He asked that this mosque should be preserved generation by generation. Sejauh ini belum ditemukan bukti tertulis yang menyebutkan kapan orang Banjar bermigrasi ke Surakarta. Berdasarkan sumber kuno keraton zaman Pakubuwana X, terdapat relasi antara Kasunanan Surakarta dengan Kesultanan di Kalimantan. Jadi, tidak menutup kemungkinan terdapat hubungan kebudayaan yang ditandai dengan didirikannya Masjid Darussalam. Bahkan, sumber lain menyebutkan raja memanggil orang Banjar dari Martapura untuk mengurusi pakaian raja dan prajurit. Walau kanu fil hijrah anna mujtama' al-Banjari la yazalu mutamasikan bi saqafati kama inna saqafatal ma'kulat la yazalu yuhtafadu biha bima fi dhalika mujtama'i Banjari kullihim. Other Banjar cultures are still being used today, like tasmiahan and marriages with these Banjar customs. Acculturation between immigrants from Banjar with the local people, such as the Javanese and Chinese, made up a specific group of people called Jarwana, which stands for Javanese, Banjar, and Chinese. In one day, salmon porridge could be distributed to a minimum of 500 people. There's a special porridge called salmon porridge which only appears in Ramadan at this Darussalam Mosque, Jayangan, Surakarta. This porridge made from rice, beef, milk, spices, coconut milk. Lastly, it's splashed with salmon oil. It tastes very delicious. At 11 a.m., the activities in Darussalam Mosque has begun. Some of the caretakers start cooking. Every day it takes 45 kilograms of rice to serve 1,000 portions of salmon porridge here.
lot of mosque caretakers have helped in the making of this salmon porridge. They stir the rice dough into porridge alternately. قرب وقت المساء بدأ الحشد في الاستهام وأحضر الناس الصلاة يحضر بعضهم في أول وقت لأداء صلاة العصر في مسجد دار السلام وعشيدة سمين جاهزة للتوسيع في الساعات الرابعة مساء يطور تعمير المسجد الدعاء ثم يوسع مسؤول مسجد عشيدة السمين. Sembari membawa rengkot, masyarakat berkerumun hendak melahap bubur. Rasa guyub dan rasa persaudaraan di bulan penuh berkah ini tergambar dari fenomena bubur itu. Bukan sekadar makanan gurih, bubur samin ibarat kereta waktu yang mengantarkan kita memahami sejarah komunitas orang Banjar di kota Bengawan. It's commonly found that more than 1,000 portions of salmon porridge can be served. This mosque often does the reading of Maulid Habshi and Burda every Sunday night. And those traditions will be maintained by the next generation. Bubur samin itu khas Kalimantan. Sebetulnya waktu masjid ini menjadi mushola langgar sudah mengadakan buka bersama. Ya segala macam masakan ya kupat tumis, soto Banjar, lepet, terus nasi samin, bubur Banjar, samin dan lain-lain. Tetapi pada waktu itu dipilih oleh ketua kita yaitu Pak Haji Anang Sakroni, dulu takmir tahun 65. Setelah dipelajari bahwa kok yang paling cocok dengan selera kita itu orang Banjar itu kok kita membuat bubur Banjar samin. Maka diekrarkan bahwa mulai 65 itu membuat bubur Banjar samin untuk berbuka bersama. Itu intern masjid ya. Pada tahun 80 itu go public karena banyak sekali yang mengikuti berbuka bersama, akhirnya dibuatkan bubur Banjar samin yang apa itu yang banyak nanti dibagikan. Alhamdulillah kita ikrar, Pak Haji Anang Sakroni ikrar bahwa mulai tahun 80 membuat bubur Banjar samin asalnya 10 sampai 15 kilo dan bumbu-bumbu serta lauk pauk lainnya dibagikan kepada sekitar ini. Lama kelamaan jadi orang Jawa remboko bertambah sehingga alhamdulillah pada tahun 2000 terakhir 2018 ya. 2018 itu kita membuatnya sampai 50 kilo. Dalam 50 kilo itu 2019 yang terakhir itu karena Covid ya. Itu membuat 50 kilo beras dan lauk pauk serta bumbu-bumbu serta daging sapi, semua adalah sumbangan dari orang. Dari 50 kg itu menjadi 1.100 porsi. Sampai 1.200, kalau dibagi tergantung yang nyidui ya. Itu alhamdulillah yang 90% dibagikan masyarakat, go public, sampai sekarang go internasional dikarenakan bernama pernah bertemu dengan saya, terus Reuter pernah menemui saya, sampai orang Singapura ketemu dan malah menyumbang kepada kita
beras dan apa-apa dan susu serta gula, sehingga alhamdulillah menjadi 50 kilo itu yang terakhir waktu sebelum Covid. Ya, terima kasih. Itu setiap hari, selama bulan Ramadan Setiap hari. Tur gratis. 50 kilo itu setiap hari atau kurang lebih antara 1000, pokoknya 1000 lebih sampai 1200-300 yang kita bagikan. Jadi 1200 porsi dalam sehari. Dalam sehari. Yang 1000 dibagikan, yang 200 itu untuk buka bersama ditambah kopi susu, terus kurma, itu makanan-makanan dari penyumbang-penyumbang spontanitas semua. Ya. Terakhir sebelum Covid ini, bagi bubur ini menjadi, kalau tidak salah ya, intinya itu menjadi agenda dari Surakarta, kegiatan event Surakarta. Event Surakarta. Ya. Terakhir 2 atau 3 tahun terakhir yang turut-turut yang membagikan pertama kali adalah Pak Wali Kota. Dalam hal ini yang diwakili oleh Wakil Wali Kota. Ya. Pak Purnomo. 3, 3 pokoknya kurang lebih 3 tahun terakhir berturut-turut. Ya, selain bubur Banjar, bagi bubur Banjar ya ada tadarus, ada khatmil Quran, ada nuzulul Quran dan lain, dan masih kegiatan amalnya masih seperti biasa. Masjid ini kan termasuk masjid kuno, masjid ya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi menjalankan apa yang dari dulu dari nenek moyang kita, seperti Dalail Khairat, Burdah, Mulut Habsi, ya tahlilan. Itu kita tetap mengerjakan ya. Ya. Dan tambah lagi kita mengadakan haul Datuk Kelampean. Itu tanggal 6 Syawal. Tiap tahun kita mengadakan dengan yang hadir sampai 600 sampai 700 orang. 6 Syawal itu. Ya. Ya, lanjut ya. Kenapa? Yang di Holi Datuk lagi siapa itu? Yang di Holi itu namanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yaitu nenek moyang kita yang meninggal di Kalimantan, Martapura sana. Saya tambahkan lagi masalah kegiatan unik di bulan Ramadan, yaitu adanya beduk yang ditabuh setiap menjelang besok hari raya atau malam takbiran. Itu ditabuh dari habis Isya sampai bisa malam, jadi subuh. Yang hadir ya biasa anak-anak, kemudian kori-kori, kayak gitu. Tetap walaupun kemarin kita masa pandemi, kita tetap bertabuh dengan beduk yang selalu digedok-gedok. Nah, mungkin suatu ketika nanti kalau pas malam takbir ya kita wisata ke sini lah. Semuanya anak-anak takbir dengan beduk kuno yang dibunyikan bertalu-talu. Di samping dinding dan di setiap jendela masjid terdapat tulisan Arab yang memiliki arti sangat penting. Lalu ada beberapa bagian dari masjid ini yang tidak mengalami perubahan, seperti saf depan bagian putra, jendela-jendela, kusen, dan kentongan. Selain itu, ada beberapa bagian masjid yang diubah atau ditambah bagian bangunannya, seperti saf kawasan putri, bagian masjid ditambah luasnya, dan lantainya diganti. Kana bijanibil masjid fihi al-madrasah wa fi amamihi rawdatul alfali la yazalu nastatan fiha. Salah satu masjid tua yang di Solo. Nah, kira-kira kalau tahunnya apa saya kurang hafal ya. Mungkin nanti bisa dicari di informasi kok. Di jajaran masjid tua, mungkin lewat Google Map biasanya apa Pak? Sorry. Di Google dan sebagainya udah historikalnya ada. Saya lahir di sini. Saya nama Abdul Wahab.
keturunan sih, tapi lahirnya di Solo saya. Ya. Pendapatnya Bapak soal masjidnya apa? Nah, ini masjid yang pertama ya, karena masjid ini sudah sangat tua dan masjid ini mungkin kayak kalau Masjid Agung itu kan hampir mungkin duluan Masjid Agung. Setelah Masjid Agung ini, jadi masjid tua sama masjid muda kan beda ya. Kalau masjid tua itu dibangun dengan apa? Jerih payah, donaturnya, masyarakatnya. Tapi kalau masjid yang baru itu kan masjid yang dibangun dengan apa? Sumbangan dari Uni Emirat Arab, sumbangan dari aliran A, aliran B gitu kan. Tapi kalau ini kan benar-benar masjid yang konsisten dengan apa? Para pendirinya. Alhamdulillah sampai detik ini apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pendirinya dulu masih terus dilanjutkan walaupun dengan apa? Dengan jumlah jamaahnya yang tidak seperti dulu. Untuk kegiatan gimana? Kegiatan sih kegiatan yang Bapak ikuti, Pak ikut sering. Kalau di sini kan Ramadan biasanya kan ada takjil. Kalau sekarang takjil udah nggak ada lagi. Oh, itu apa namanya? Bubur itu masih. Bubur biasanya kan dibagiin. Kalau tahun ini nggak dibagiin. Mungkin karena pandemi ya, apa? Nggak di warga sekitar aja. Kalau dulu ya membantu bersih-bersih sini. Ikut sholat Iya. Iya. 5 waktu, Ikut. Pak. Iya. Kalau dalamnya Pak Widodo di mana, Pak? Wah, jauh sana, Yotakan. Sebelumnya Pak Widodo ini tahu kalau Masjid Darussalam sejarahnya ini dulu punyanya masyarakat Banjar, tahu nggak? Kayak Banjar. Bisa diceritakan, Pak? Iya. Dulu sini masyarakat Banjar semua. Terus Pak Widodo tahu mengenai Dulu saya sekolahnya di sini. di sini Iya. Dari dulu. Ya, dari kelas 1, kelas 2 SD. kalau Pak Widodo sekarang tinggalnya di Yotakan. sini sebagai apa sekarang, Pak? Ya. Di sini sebagai Ya, pembantu lah. pembantu. Iya. Pembantu bersih-bersih. Kalau pembagian bubur itu juga mengikuti, Pak? Iya, ikut saya yang masak. Oh, yang masak. Iya. Kalau Ramadan ini ada Enggak ada mungkin. kenapa? Enggak tahu ya, karena ini Karena pandemi ini. ya pandemi ini. Oh. Jadi, dalam sudut pandang sosiologi berkaitan dengan Masjid Darussalam, kita tahu bahwasanya sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara individu, kelompok, atau masyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial yang perlu menjalin interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Mereka perlu beradaptasi, apalagi bagi mereka yang mengalami perpindahan ke tempat baru. Seperti yang terjadi pada masyarakat Banjar yang melakukan perpindahan atau migrasi ke Pulau Jawa, khususnya yang terjadi di daerah Serengan, Surakarta. Mereka perlu beradaptasi agar mereka betah berada di lingkungan yang baru dan dapat diterima oleh masyarakat setempat. Upaya adaptasi yang dilakukan masyarakat Banjar yang tinggal di Serengan, Surakarta dapat kita saksikan melalui bangunan Masjid Darussalam, di mana masjid ini merupakan bentuk akulturasi budaya Banjar, Jawa, dan Islam. Akulturasi di sini merupakan proses sosial yang timbul ketika kebudayaan lama yaitu Jawa dan Islam dihadapkan dengan kebudayaan baru yaitu Banjar. Lambat laun, budaya Banjar diterima tanpa menghilangkan budaya yang lama. Dalam proses akulturasi seringkali terjadi perubahan dan perkembangan baik positif maupun negatif. Yang dapat kita lihat daerah Serengan ini adanya dampak positif dari akulturasi, yaitu adanya perpaduan unsur budaya lama dengan unsur budaya baru tanpa meninggalkan jati diri budaya masing-masing. Bentuk nyatanya dapat kita lihat di daerah Serengan ini, dibangunnya Masjid Darussalam dan adanya kegiatan unik dari masjid yang dilakukan setiap tahunnya, yaitu membagikan makanan khas Banjar secara gratis. Kegiatan di Masjid Darussalam dapat menciptakan integrasi sosial. Kenapa bisa terjadi integrasi sosial? Karena terjadinya penyesuaian unsur-unsur yang berbeda antara masyarakat Banjar dan masyarakat daerah Serengan sehingga menimbulkan yang namanya persatuan.